Di video kali ini, kita akan membahas secara singkat macam-macam analisa yang bisa kita lakukan di dalam market kripto sebelum kita melakukan investasi dan trading. Disclaimer, investasi dan trading aset kripto merupakan aktivitas berisiko tinggi. Harga aset kripto sangat volatile dan dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Selain risiko pasar, terdapat juga risiko keamanan seperti peretasan, penipuan, dan kehilangan akses aset digital. Selalu lakukan riset secara menyeluruh, gunakan dana yang siap rugi, dan terapkan manajemen risiko yang bijak sebelum mengambil keputusan. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Secara garis besar, ada 3 macam analisa utama yang bisa digunakan untuk melakukan screening kripto, yaitu technical analysis, yang kedua fundamental analysis, dan ketiga yaitu on-chain analysis. Yang pertama ini sering kalian dengar, yaitu technical analysis. Adalah metode analisis yang fokus pada pergerakan harga dan penggunaan indikator untuk membaca pola market. Dengan analisa teknikal ini, kita bisa menentukan kapan waktu dan berapa harga yang menurut kita baik untuk masuk dan melakukan pembelian aset kripto. Berikut ini adalah contoh tools yang dapat dipakai dalam technical analysis. Dan jika kalian bisa menguasainya, akan sangat membantu dalam keberhasilan trading kalian. Yang pertama, yaitu ada indikator. Contohnya adalah RSI atau Relative Strength Index, kemudian ada MA atau Moving Average, dan juga EMA atau Exponential Moving Average. Kemudian selanjutnya juga ada chart pattern, yaitu contohnya adalah double top, double bottom, bull flag, bear flag, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu candlestick pattern. Ada hammer, morning star, evening star, dan lain-lain. Kemudian juga yang tidak kalah penting yaitu trend line, dan juga terakhir support and resistance. Untuk pembahasan lebih dalam terkait technical analysis ini, akan kita bahas di video-video lainnya. Oke, dan selanjutnya adalah fundamental analysis, yaitu cara kita menilai seberapa layak sebuah aset kripto buat diinvestasikan, jangka panjang dan seberapa baik dan bergunanya kripto project tersebut. Bukan hanya mengikuti kenaikan harga jangka pendeknya saja. Kita pakai analisa fundamental di tahap awal riset, sebelum masuk ke analisa teknikal. Terutama kalau tujuannya bukan trading harian, tapi investasi jangka menengah atau panjang. Beberapa hal yang dianalisis misalnya white paper project, yaitu untuk mengetahui tujuannya apa, solusinya projectnya apa. Kemudian juga tidak kalah penting adalah tim pengembangnya. Siapa dan apa rekam jejak mereka. Kemudian juga tokenomics, dan juga selanjutnya adalah komunitas, sampai roadmap dan partnership yang mereka bangun. Kita di CryptoWave juga menyediakan research paper, project-project kripto yang bisa kalian akses dan baca. Research paper yang kami buat sudah kami upayakan sesederhana dan selengkap mungkin, agar kalian bisa mempelajari project-project kripto yang kita dari tim CryptoWave sudah lakukan research dengan mudah. Dengan analisa fundamental, kita bisa bedain mana yang memang punya potensi tumbuh, dan mana yang cuma numpang hype dan bisa-bisa hanyalah project scam. Terakhir, ada juga yang namanya on-chain analysis, yaitu metode analisis dengan melihat langsung aktivitas yang terjadi di dalam blockchain. Melalui analisa ini, kita bisa menilai seberapa sehat dan aktif sebuah jaringan blockchain tertentu, serta memahami perilaku pengguna dan pergerakan aset dalam ekosistem tersebut. Nah, dengan on-chain analysis ini, kita bisa baca aktivitas dan sentimen pasar secara real time. Karena dari data-data itu, kita bisa melihat siapa yang beli, siapa yang jual, dan kapan biasanya pergerakan besar itu terjadi. Dengan on-chain analysis, kita bisa membaca matriks-matriks. Contohnya seperti volume market, total value lock atau TVL, kemudian siapa holder token tersebut, kemudian inflow-outflow tokennya, kemudian kita juga bisa lihat kekuatan jaringan Bitcoin yang biasa disebut dengan hash rate, dan masih banyak matriks lainnya yang bisa kita cek. Contohnya nih, kalau tiba-tiba ada whale kirim banyak aset ke exchange, bisa jadi mereka mau jual. Tapi kalau sebaliknya, banyak aset ditarik keluar dari exchange. Biasanya itu sinyal akumulasi alias mereka lagi hold. Ketiga teknik analisis di atas merupakan berbagai pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisis pasar kripto. Sedikit tips dari saya, jika kita mampu menggabungkan ketiganya, maka hasil analisa yang didapat bisa menjadi lebih tajam dan akurat. Nah, di video lainnya kita akan membahas technical analysis, fundamental analysis, on-chain analysis, masing-masing secara lebih mendalam lagi. So, see you guys on the next video.